Halo teman-teman petani seluruh Nusantara, selamat datang kembali di channel Sanatani, channel yang membahas seputar pertanian. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan penuh rezeki ya. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai rekomendasi pemupukan, di mana rekomendasi ini saya ambil melalui web IRI, yaitu International Rice Research Institute, yaitu institusi riset mengenai padi internasional. Jadi IRI ini sudah melakukan riset bertahun-tahun sehingga mendapatkan hasil rekomendasi jumlah pupuk dalam satuan hektar secara rata-rata di seluruh dunia. Yang pertama kita akan membahas kebutuhan pupuk nitrogen. Kita lihat di sebelah kiri layar ini ada dua tabel. Yang pertama tabel kebutuhan pupuk untuk padi pindah tanam, dan yang di bawahnya adalah kebutuhan pupuk N untuk padi sebar benih atau tabela, sebar benih langsung. Nah, di tabel ini dibagi menjadi 4 bagian kebutuhan secara umum dari 40 kilo sampai 160 kg per hektar. Jadi dari yang subur ke tidak subur. Jadi kalau tidak subur dia butuhnya banyak. Nah, kita lihat di tabel sebelah ini. Saya buatkan tabel di Excel. Kita bagi 3 saja biar tidak terlalu banyak. Nah, untuk lahan yang kurang subur, kita membutuhkan lebih banyak nitrogen, yaitu sekitar 160, tetapi pengaplikasiannya dibagi menjadi 4-5 kali. Dari sebelum tanam atau pupuk dasar, lalu anakan aktif, lalu inisiasi malai atau primordia, dan waktu pembungaan. Beda dengan kalau tanah subur cukup 2 kali aplikasi. Di sini 5-6 kali aplikasi. Karena lahan yang kurang subur itu tidak kuat dia mengikat unsur nitrogen atau unsur mikroorganismenya, unsur organiknya itu sedikit, sehingga unsur nitrogen itu tidak bisa dipecah untuk diserap oleh akar. Jadi lebih banyak yang terlarut bersama air atau menguap. Jadi aplikasinya lebih sering, lebih bagus dengan jumlah yang lebih sedikit. Oke, di sini 160 rata-ratanya. Jadi kita isi di sini 160. Ini adalah unsur N untuk 1 hektar untuk tanah kurang subur. Jadi berapa kebutuhan ureanya? Yaitu 160 dibagi 0,46. Kenapa 0,46? Karena unsur urea, pupuk urea itu mengandung 46%. Mengandung 46% unsur nitrogennya. Jadi kita mendapatkan hasil 347 kilo urea untuk mendapatkan 160 kilo nitrogen. Oke, sampai di sini paham ya. Selanjutnya ke kesuburan tanah yang sedang. Di sini 80 sampai 120. Kita ambil tengah saja di 100 kg.
Untuk 100 kg nitrogen, kita membutuhkan sebanyak 217 kg urea. Selanjutnya, untuk tanah yang subur, cukup 40 kg saja. Di mana itu berarti kita hanya membutuhkan urea sebesar 87 kg. Ini adalah satuan kilogram. Sekarang kita akan ubah ke dalam sak. Di mana satu sak itu adalah 50 kilo. Berarti kita butuhkan 7 kilo. 7 kilo. Jadi kita butuhkan 7 sak, 4 sak, dan 1,7 sak. Ini adalah kebutuhan pupuk urea. Jika teman-teman mengaplikasikan pupuk tunggal, ingat dicatat teman-teman, kalau memakai pupuk tunggal, kita pakai jumlah yang ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan pupuk majemuk atau pupuk NPK, kebutuhan ureanya dikurangi saja sesuai dengan jumlah N yang sudah terdapat pada pupuk NPK-nya. Seperti itu. Nanti hitung pupuk NPK-nya itu kan biasanya 15, 15, 15. Artinya dalam 100 kg NPK itu terdapat 15 kg N, lalu 15 kg P, dan 15 kg K. Kalau kita menggunakan NPK, berarti kita sudah memberikan N, nanti N-nya dikurangin kalau mau menggunakan urea lagi. Seperti itu. Oke, ini adalah perhitungan secara umum dari riset IRI. Jadi teman-teman bisa ada gambaran sesuai dengan tingkat kesuburan lahan teman-teman semua. Untuk aplikasi pupuk N sebaiknya jangan terlalu banyak air karena pupuk itu akan lebih banyak reaksi kimia dengan air dan menguap. Seperti itu. Cukup macak-macak saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan pupuk yang kedua, unsur yang kedua yaitu fosfat. Unsur fosfat ini adalah unsur yang biasa didapatkan dari pupuk SP36. SP36 itu kandungan fosfatnya adalah 36%. Ini pupuk tunggal. Nah, di sini kita lihat untuk unsur P itu terbagi menjadi 3 juga. Untuk tanah kurang subur, dan sangat subur, kita biasanya mendapatkan hasil berapa? Nah, kalau yang kurang subur, contoh kita mendapatkan biasanya hasil 4 ton per hektar. Lalu kita mencari atau target hasil kita adalah 7 ton. Berarti kita membutuhkan 60. Karena di sini 4 ton, tujuannya adalah 7 ton, berarti kita butuh 60 kg unsur P. Kita kasih masuk di sini 60. Jadi berapa kebutuhan pupuk SP? Itu adalah sama dengan 60 dibagi 0,36. Kita dapatkan hasil 166 kg SP. Paham ya teman-teman? 166 kg SP36 itu mengandung 60 unsur P. Berikutnya, untuk contoh berikutnya, lahan sedang atau kesuburan tanah sedang, medium. Kita lihat di kiri ini.
medium. Contoh, kita biasa mendapatkan hasil 6 ton. Lalu kita menargetkan hasil 8 ton. Berarti kita membutuhkan 45 kilogram unsur P. Berarti di sini kita tulis 45 kilo P. Berarti jadi kita butuh 125 pupuk SP. Berikutnya untuk kesuburan tanah yang bagus, subur. Nah, di sini height. Kita biasanya mendapatkan katakanlah 7 ton. Lalu kita ingin mendapatkan hasil ke 8 ton. Jadi kita butuh 40 kg. Kita ketik di sini 40 kg. Jadi hasilnya 111 kilo. Jadi berikutnya kita akan rubah ini ke dalam satuan sak. Di mana satu sak itu adalah isinya 50 kilo. Ini dibagi 50 kilo. Kita butuh 3,3 sak, 2,5 sak, dan 2,2 sak. Paham ya, teman-teman? Jadi di sini kalau untuk lahan yang kurang subur, itu kita tidak bisa maksimalkan sampai 7 atau 8 ton karena memang kandungan organik pada tanahnya itu sedikit untuk mengurai unsur fosfat. Meskipun kita tambahkan pupuk fosfat yang banyak, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik karena percuma saja akan terbuang, tidak ada yang mengurai unsur P tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan pupuk kalium. Kita ke webnya kembali, ini kalium. Oke. Kalium unsur K atau potasium. Ini penjelasan, kita lewati saja. Nah, ini yang penting. Untuk unsur kalium sendiri sebenarnya itu sudah banyak terdapat di sisa-sisa jerami. Kita hanya perlu menambahkan sedikit saja. Dalam 1 ton jerami itu mengandung 14 kg unsur kalium atau 16,8 kg K2O. Nah, di sini berarti jika teman-teman selesai panen, jeraminya jangan dibakar. Kita sebar saja lalu kita semprot pakai dekomposer agar unsur kaliumnya kembali ke dalam tanah. Kalau kita bakar, kita akan membutuhkan unsur kalium lebih banyak atau pupuk K lebih banyak. Oke, di sini kita lihat tabel berikut. Sama seperti tabel sebelumnya. Di sini adalah kesuburan, low, medium, dan high. Lalu di sini adalah hasil yang sebelumnya dan target kita selanjutnya. Oke. Kita mulai dari yang kurang subur. Tanah tidak subur. Contoh hasilnya adalah 4 ton per hektar. Kita hanya bisa menargetkan 7 ton saja. Karena lahannya kurang subur. Jadi kita perlu 95 kg K2O. Oke, di sini 95. Jadi kebutuhan KCl-nya atau pupuk MOP itu adalah 95 dibagi 0,30 dibagi 0,6. Karena KCl itu mengandung 60% K. Oke. Jadi kita dapat hasil 158 kilo KCl. Berikutnya, contoh di sedang, kesuburan sedang. Katakanlah kita
biasa mendapatkan hasil 6 ton. Lalu kita mau menargetkan hasil 95. Targetkan hasil 8 ton. Jadi kita kurang lebih butuh 95. Oke, 95 di lahan sedang. Hasilnya sama 158 juga. Kenapa hasilnya sama? Karena ininya kan berbeda. Kita hanya targetnya 7 ton tadi, ini targetnya 8 ton. Seperti itu. Seandainya di sini kita aplikasikan 90, mungkin tidak sampai 8 ton. Tuh. Seperti itu. Selanjutnya, lahan subur. Produktivitas sebelumnya itu 8 ton. 8 ton, kita akan ingin hasilnya tetap. Atau kita akan tetap ingin mendapatkan hasil 8 ton, kurang lebih 65 kebutuhannya. 65, jadi kita butuh 108 kilo. Apakah kita bisa lebih daripada 65 aplikasinya? Bisa saja kalau kesuburannya benar-benar bagus. Untuk meningkatkan hasil di atas 8 ton per hektar. Kita rubah ini ke dalam satuan sak. Kita bagi 50. Jadi kita dapat 3,1 sak. Dan 2,1 sak. Jadi untuk lahan subur minimal kita 2 sak kalium kita tabur. Kalau sangat subur sekali 1 sak cukup. 50 kilo KCl cukup untuk 1 hektar kalau benar-benar subur. Untuk mempertahankan hasilnya. Seperti itu. Jadi semua perhitungan di sini itu adalah perhitungan hasil rata-rata risetnya. Jadi bisa saja berbeda sesuai dengan daerah teman-teman, sesuai pH tanah, kesuburannya, kandungan organik dalam tanah, musim, bibit. Bibit sangat mempengaruhi. Bibit hibrida dan inbrida sangat jauh berbeda hasilnya. Seperti itu. Jadi demikian pembahasan kita mengenai rekomendasi pupuk dari IRI. Jika teman-teman ingin belajar lebih banyak di website ini, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan akses, belajar di sana sendiri. Kita sebagai petani wajib membuka mata, wajib membuka pikiran atas ilmu-ilmu baru sekarang. Jangan mau kalah sama petani-petani luar. Mari kita belajar bersama-sama. Saya juga baru belajar, tolong dukungannya dengan mengklik tombol subscribe agar saya lebih semangat berbagi video-video tentang pertanian selanjutnya. Jika ada saran dan pengalaman teman-teman tentang pemupukan, silahkan komen di kolom komentar di bawah agar saya dapat belajar juga dari kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.